الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وجعل الجمعة سيد الأيام وجعل ذي القعدة من الأشهر الحرم واسع الفضل والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله بالحق حتى اتضح واستبان صلى الله على سيدنا محمد سيد الإنسان وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في محكم كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Surah Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana di dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan ke-11 dalam penanggalan Arab yang diadopsi menjadi penanggalan umat Islam. Bulan yang ke-11 itu bernama Zulqa'dah. Apapun penyebutannya dalam lidah bahasa Indonesia bukanlah merupakan persoalan yang prinsip. Pertanyaannya, mengapa bulan itu dimasukkan ke dalam bulan yang mulia? Tentulah para ulama mencari tahu apa hikmah sehingga bulan itu secara khusus Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Al-Jassas di dalam tafsirnya Ahkamul Quran juz 4 halaman 306 menyebutkan ada setidaknya 2 makna sehingga disebut bulan-bulan itu sebagai bulan-bulan mulia. Makna pertama, diharamkan berperang di dalam bulan itu. Meskipun nanti akan kita sampaikan terjadi juga peperangan umat Islam melawan orang kafir. Yang kedua, dimuliakannya bulan itu sebab bila kita melakukan kebaikan, pahala digandakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dikasihi oleh Allah taala, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait bulan Zulqa'dah. Di antaranya, bulan Zulqa'dah adalah bulan yang paling banyak Rasulullah melaksanakan umrah di dalamnya. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah melaksanakan 4 kali umrah di dalam bulan Zulqa'dah. Satu di antaranya adalah dari Hudaybiyah. Bulan Zulqa'dah juga adalah bulan ketika Nabi Allah Musa berada di Bukit Sina bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-A'raf ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kitab Taurat setelah ia bermunajat selama 30 malam. Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam berikutnya. Maka lengkaplah waktu yang telah ditentukan Allah Ta'ala 40 malam. Menurut para ahli, apa yang terjadi pada Nabi Musa itu di Bukit Sina terjadi pada bulan Zulqa'dah. Seterusnya jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, pada tahun kelima setelah Nabi Muhammad bersama para sahabat berpindah ke kota Madinah, terjadi perang Bani Quraidah. Sebab apa peperangan itu terjadi? Sebab Bani Quraidah melanggar piagam Madinah yang sudah disepakati. Traktat yang menjadi traktat perdamaian dan keamanan dilanggar oleh Bani Quraidah. Padahal bulan itu bulan terhormat, baik pada masa jahiliyah maupun setelah Islam.
tidak boleh terjadi kegaduhan padanya. Namun karena situasi genting, Rasulullah tetap melakukan pengepungan terhadap Bani Quraisyah selama 25 malam. Saat itu pasukan muslim berjumlah 3.000 orang dengan 30 ekor kuda. Pengepungan itu membuahkan hasil. Peperangan tidak terjadi, Bani Quraisyah menyerah. Pada tahun ke-6 bulan Zulqa'dah juga terjadi perjanjian Hudaybiyah yang disebut di dalam sejarah Islam disebut Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah Muhammad SAW bersama 1.400 sahabat berangkat ke Mekah untuk umrah. Kaum kafir Quraisy menghalangi Rasul masuk ke Baitullah. Kedua pihak akhirnya membuat perjanjian damai. Itulah disebut Sulhu Hudaybiyah. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah berangkat menuju ibadah haji ke kota Mekah. Rasulullah melakukan itu pada bulan Zulqa'dah, tanggal 25 tahun ke-10 Hijrah. Ada 100.000 sahabat yang ikut bersama Rasulullah. Artinya, bulan Zulqa'dah terangkai dengan bulan Zulhijjah dan Muharram adalah bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Bulan-bulan yang memerlukan konsentrasi, kedamaian, keamanan yang lebih tinggi dari bulan-bulan yang lain. Harus kita ingat bahwa ibadah haji telah ada dari sejak sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di bulan-bulan itu orang-orang jahiliyah pun melaksanakan ibadah haji. Tingkat keamanan perlu diperhatikan. Itu diteruskan oleh Islam sehingga Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram termasuk bulan yang dihormati. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, bulan ini adalah bulan yang biasa saja, tetapi kesibukan masyarakat muslim seluruh dunia saat ini tertuju kedua tanah suci, wabil khusus kota Makkah Al-Mukarramah. Mengapa? Karena di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji. Satu ibadah yang menjadi tonggak ajaran Islam dari 5 tonggak ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Rasulullah kepada kita. Bagaimana sekalipun hendaknya dapat difahami, seluruh fikiran, perhatian, tenaga, perasaan kita terkonsentrasi untuk ibadah haji, kiranya dapat dipahami jamaah, ibadah haji tidaklah lebih tinggi martabatnya daripada ibadah solat. Apapun ceritanya, solat tetap jauh lebih tinggi daripada ibadah haji. Hanya mungkin bagi kita orang Indonesia, karena usaha yang harus kita lakukan lebih dari orang-orang yang berada di kota Mekah, mungkin terasa bagi kita ibadah haji itu lebih daripada ibadah solat yang kita lakukan hari-hari. Namun saya ingatkan dari mimbar ini, jangan sempat keliru. Ibadah solat adalah ibadah teratas di dalam ajaran Islam. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.